غرباء 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 Hai Kak, Hai, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Nah Kak, sebelum kita lebih dalam lagi sharingnya, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman obrolan kita. Baik. 3, 2, 1. Obrolan kita proudly present. Hai teman-teman obrolan kita, gimana kabarnya hari ini? Masih sehat kan? Semoga kita semua dilindungi dan dijauhkan dari segala jenis penyakit ya. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sharing dan bahas tentang bagaimana rasanya kuliah di Madinah. Dan hari ini kita mempunyai narasumber yang merupakan mahasiswa di sana. Jadi langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Hai Kak, Hai, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Nah Kak, sebelum kita sharing lebih lanjut, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman obrolan kita biar mereka lebih mengenal Kakak lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman obrolan kita. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Nur, asal dari Kabupaten Maros. Dan kegiatan sekarang saya adalah mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Nah sekarang Kakak lagi sibuk apa aja? Sekarang lagi sibuk ngajar, sibuk kuliah online juga sekali. Lebih banyak kuliah online-nya atau lebih prefer ngajarnya? Lebih banyak ngajarnya, kuliah online sekali. Oh. Nah Kakak udah berapa lama tuh di Madinah? Sejak Saya kapan? udah 2 tahun, dari 2 tahun 2018. Sekarang kan udah 2020, berarti udah berjalan 2 tahun. Oh ya. Kenapa Kakak lebih memilih untuk kuliah di Madinah? Padahal kan di Indonesia banyak tuh kampus-kampus yang bagus juga tuh, Kak. Saya kan basicnya di pesantren. Dari kecil udah dididik di pesantren, ngaji, ngafal Quran. Nah, di Madinah itu banyak ulama, banyak tempat-tempat yang menghafal Quran. Makanya saya lebih memilih di Madinah. Dan juga di Madinah dekat sama Rasulullah. Ada Rasulullah di sana, kalau mau umrah juga enak. Ya kan, banyak sekali keistimewaannya daripada kita kuliah di Indonesia. Nah, kalau untuk Kak Sola sendiri, apa sih arti kuliah buat Kakak? Arti kuliah, kan di dalam hadis dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim dan juga muslimat di situ. Tapi di hadisnya muslimin doang, tapi masuk muslimat juga. Nah, itulah arti kuliah. Kenapa kita harus terus menuntut ilmu, harus terus menuntut ilmu sampai kapanpun. Makanya Masya Allah. Kan Kakak kuliah di Madinah nih, kalau boleh tahu nama universitas Kakak di Madinah apa Kak? jadi nama kampusnya itu Islamic University of Madinah Munawwarah. Kalau bahasa Arabnya Al-Jami'atul Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Kakak kuliah di sana pakai biaya sendiri atau Kakak dapat beasiswa? Oh, kalau kuliah di sana itu pasti beasiswa full. Jadi ditanggung sama kerajaan di sana. Awalnya kita tes dulu di sini, masukin berkas-berkas, dan setelah semuanya diterima, lulus, kemudian kita diberikan beasiswa dan semuanya ditanggung, termasuk tiket kesananya. Tiket pulang pergi juga ada tiap tahun. Jadi enak sekali sudah. Jadi persyaratannya untuk dapat beasiswa itu apa Kak? Persyaratannya yang penting masukkan berkas-berkas aja, nggak mesti ngafal Quran. Kan ada yang bilang apakah harus hafal Quran dulu baru bisa berangkat ke sana? Enggak. Jadi di sana itu diprioritaskan bagi yang mau belajar agama Islam. Karena kemarin waktu saya tes, ada teman saya yang udah lancar bahasa Arabnya, Qurannya juga udah lancar banget, tetapi dia nggak lulus. Nah, saya kemarin bahasa Arab saya masih pas-pasan, tapi saya yang lulus gitu. Jadi untung-untungan juga sih, bisa dibilang untung-untungan juga. Nama beasiswanya kalau boleh tahu apa Kak? Nama beasiswanya nggak ada, tapi nggak ada nama beasiswanya. Yang jelas semua biaya kuliah ditanggung sama kerajaan Saudi Arabia. Oh, jadi kalau kita mau kuliah di universitas Kakak pasti dapat beasiswa? Pasti dapat beasiswa.
Nah Kak, daripada kita hanya cerita-cerita saja ini kayak sharing-sharing, kita punya sesi spesial nih Kak, yaitu games. Jadi gamesnya ini namanya tuh obrolan pintar. Jadi kita bakal dapat papan istimewa dari teman-teman di belakang layar. Terus mereka akan membacakan pertanyaan dan kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Nah dari pertanyaan yang salah, kita bakal dihukum untuk meminum ramuan spesial ini Kak. Apa tuh? Jeruk nipis Kak. Waduh, jeruk nipis ya. Biar daya tahan tubuh kita lebih bertambah Kak. Dapat yang asam-asam gimana gitu. Nggak jadi asam lambung. Enggak. Oke teman-teman, ada papannya. Jadi ini papan istimewa kita. Papan ini kita gunakan untuk main games obrolan pintar. Pertanyaan pertama, Yasrib merupakan salah satu nama kota tempat syiar Nabi Muhammad SAW. Apakah nama kota itu sekarang? A. Yerusalem, B. Suqlail, C. Zurich, D. Madinah. Oke. Langsung saja jawabannya. 3, 2, 1. Bismillah. Tara. Yeay, jawabannya Ica salah. Jawaban yang betul itu adalah Madinah. Ica jawab apa? Ica jawabnya A. Apa Yerusalem? Siapa tahu karena mirip-mirip ada giginya. Oh gitu. Bisa ini jeruk nipisnya dijamak saya nanti terakhir nih dihitung berapa salahnya. Jadi Yasrib itu sebenarnya nama Madinah sebelum jadi nama Madinah. Jadi namanya dulu Yasrib, sekarang jadi nama Madinah. Nah itu guys penjelasannya. Maafkan dahku guys. Itu sejarahnya guys. Oke, bisa di. Nanti dijamak ya guys satu kali. Oke. Catat saja satu. Kayaknya Ica mau kalah terus deh. Gak apa-apa biar kurus. Oke, pertanyaan kedua. Umat Islam memiliki Ka'bah sebagai kiblat setelah kiblat pertama yaitu A. Yerusalem, B. Madinah, C. Turki, D. Mesir. Kalau salah lagi nih ya Allah, cetek. Salah deh kayaknya. 1, 2, 3. Salah kan? Tara. Ya, jawabannya Ica salah. Ica salah lagi. Terbalik nih jawabanku nomor 1 sama 2. Oke 2. Yerusalem itu kan di Palestina, itu kiblat pertama Masjidil Aqsa. Nomor 1 saya jawab Yerusalem, nomor 2 Madinah, betul sekali. Betul sekali. Jadi Oke, guys. Oke, Ica sudah kalah 2 kali. Alhamdulillah. Jeruk nipis pemirsa. Oke, pertanyaan ketiga. Aduh, Ica ini kurang. Butuh imam ini yang bisa mendidik. Aduh. Oke, pertanyaan ketiga. Yang Maha Pemberi Karunia merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna yang dalam bahasa Arab disebut A. Ar-Razak, B. Al-Wahhab, C. Al-Fattah, D. Al-Mudzil. 3, 2, 1. Aku siap pagu. Ya, Semuanya salah. semuanya benar. Yeay. Beruntung. Jadi jawabannya itu Al-Wahhab, Benar. yang Maha Pemberi Karunia. Ya. Bisa dihafal Asmaul Husnanya, artinya tidak. ya, itu pentingnya juga memahami maknanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Tanggal berapakah Nabi lahir? A. Rabiul Awal, 20 Rabiul Awal, B. 21 Rabiul Awal, C. 12 Rabiul Awal, D. 22 Rabiul Awal. 3, 2, 1. Rupanya dibalik. Yeay, keduanya betul. 12 Rabiul Awal. Saya duluan yang nulis, dia denger. Bagaimana caranya?
sopan nanya. Bagaimana caranya? Kontek ya, kontek. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? 12 Rabiul Awal. Deg-degan. Siapa tahu jadi ingat, Pak. Siapa tahu mau dijelaskan? Tidak. Apa yang dijelaskan? Soalnya udah jelas. Iya, Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Pertanyaan terakhir, surah Al-Kahf merupakan surah yang artinya penghuni-penghuni gua. Dalam Al-Quran, surah tersebut adalah surah ke A12, B20, C18, D5. Ulang. A12, B20, C18, D5. 3, 2, 1. Tepat. Salah kayaknya. Yeay, semuanya salah. 18 ya? Yang betul itu 18. Kita kan tadi udah main games obrolan pintar dan alhamdulillah saya jadi pintar guys gara-gara Kak Sola. Saya udah punya salah tadi satu ya. Jadi kena hukuman juga tadi. Jadi kita lanjut nih Kak, Oke, untuk bertanya-tanya. Jadi kan udah nggak tegang nih, udah tambah relax. Lumayan lah. Kan kemarin itu Mekah sama Madinah sempat ditutup Kak. Apakah itu mempengaruhi studi Kakak waktu Kakak di sana? Jadi kemarin itu waktu lockdown kan sempat lockdown. Jadi lockdownnya kemarin itu sampai 4 bulan. Jadi semuanya ditutup, nggak boleh ada perkumpulan. Kalau ada perkumpulan jadinya nanti kena denda, dan dendanya itu banyak banget, sampai 50 juta kalau kedapatan kumpul-kumpul ya kan. Terus kita jadinya kuliah online, jadi harus di kamar aja, emang nggak sama sekali nggak boleh keluar. Masjid pun ditutup, kampus ditutup, jadi itu mempengaruhi banget. Dan akhirnya kita jadi kuliah online. Terus kuliah online itu tidak terlalu Tidak terlalu efektif. Iya, nggak terlalu efektif. Jadi cuman pakai Zoom biasanya kan, aplikasi Zoom, syekhnya ngomong kita dengerin. Dan biasa kalau ada anak-anak kampus yang nakal juga kan, dia cuman putar terus tidur gitu, jadi nggak terlalu efektif. Jadi mempengaruhi banget, mempengaruhi studi kita. Nah teman-teman obrolan kita, for your information, kalau kata Sola ini merupakan penghafal Quran teman-teman, Masya Allah. Nah mungkin Kak Sola bisa memberikan tips kepada teman-teman obrolan kita gimana caranya untuk bisa menghafal Al-Quran, mungkin sehari bisa berapa ayat atau enggak? Tips menghafal Quran ya? Iya. Yang pertama itu kalau pengen ngafalin Quran, yang pertama harus perbaiki niat. Jadi apa sih niat kalian ngafal Quran? Apakah pengen dibilang jago, dibilang ustadz? Jadi yang pertama itu harus memperbaiki niat. Niat semata-mata karena Allah. Karena Allah, niat semata-mata pengen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling pertama itu adalah niat. Yang kedua, cari guru penghafal Al-Quran, cari pesantren buat ngafalin Quran. Itu penting banget. Karena kalau kita ngafal sendiri, itu kita bakal nggak tahu di mana letak kesalahan kita kalau kita nggak punya guru. Kan sekarang banyak tuh cuman dengar-dengar di mana di YouTube aja, ini aja tanpa ada guru, akhirnya kesalahannya banyak banget. Jadi yang kedua itu pentingnya cari guru, cari mondok buat ngafalin Quran. Nah setelah dapat pondok buat ngafalin Quran, sudah dapat guru, aturlah waktunya. Ada waktunya yang mesti diatur. Dan waktu yang terbaik buat ngafalin Quran itu di waktu-waktu tahajud. Bangun jam 3 itu enak banget buat ngafalin Quran itu. Berkata para ulama, kalau kita setelah tidur dan setelah tidur itu kemudian menghafal Quran jam 3 setelah tahajud itu hafalannya bakal jadi kuat. Iya, di waktu-waktu dingin setelah sholat subuh juga itu bagus banget buat nambah hafalan Quran. Sewaktu habis sholat asar bagus banget buat ngafalin Quran. Dan yang paling penting sebelum menghafal Quran itu harus perbaiki tajwid juga, perbaiki tajwid dulu. Bagaimana cara pelafalan Al-Quran yang benar. Karena kalau langsung saja menghafal Quran tanpa memperbaiki tajwid dulu, itu nanti kesalahannya bakal susah diperbaiki. Misalnya dia bacanya innal ladzina kafaru, ya kan? Di situ kata alladzina, di situ huruf dzal. Kalau dia tidak perbaiki tajwid, dia bisa baca innal ladzina kafaru jadi sana. Itu kalau dia udah
ngafal dengan cara seperti itu tanpa ada gurunya, tanpa diperbaiki itu bakal sulit banget. Jadi itu juga poin yang paling penting sebelum menghafal Al-Quran, harus memperbaiki tajwidnya dulu, memperbaiki dan melihat waktu yang baik buat menghafalin Al-Quran. Kalau Kak Sola sendiri untuk menghafal Al-Quran butuh waktu berapa lama Kak? Kemarin saya mulai ngafal itu dari kelas 4 SD. Saya sudah dimasukin ke sekolah penghafal Al-Quran sama saudara saya kelas 6 SD. Nah, saya ngafalin Quran dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP, kelas 2 Sanawiyah. Dan itu memang khusus fokus menghafal Al-Quran. Jadi nggak sekolah ya, itu juga penting banget, itu harus fokus dulu. Karena kalau kita ngafalin Quran sambil sekolah, bisa jadi kacau, nggak terlalu fokus sama hafalan Qurannya. Kalau memang pengen serius buat ngafalin Quran, itu pun saya ngambil waktu sampai 4 tahun. Karena mungkin karena masih anak-anak ya, jadi lebih banyak mainnya karena masih SD, kita masih kecil. Tapi sekarang di pesantren saya di Makassar, saya ngafalnya di Makassar. Namanya pesantren Tahfidhul Quran Al-Imam Asim. Itu dalam asuhan Kiai Haji Syam Amir Yunus. Sekarang kalau pengen masuk harus tamat SD dulu. Oh, berarti harus SMP? Iya, harus SMP sekarang. Tapi bagusnya itu menghafal dari kecil sih. Karena ada pepatah mengatakan kan, menghafal di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Jadi susah hilangnya. Sedangkan menghafal di waktu gedenya, di waktu besar bagaikan mengukir. Ya, ada banyak isinya, udah galau lah, masalah apalah, udah banyak banget masalahnya. Itu bagaikan mengukir di atas air. Jadi gampang, habis ngafal langsung terhapus. Itu enaknya kalau masih kecil ngafalin Quran. Alhamdulillah. Kalau untuk Kak Sola sendiri, surah favorit Kak Sola apa Kak? Untuk surat favorit saya semuanya sih. Yang paling apa ya? Yang paling Kakak suka dengerin atau sering baca gitu? Yang sering saya baca surah Al-Waqi'ah. Karena surah Al-Waqi'ah itu di dalam hadis, walaupun hadisnya agak lemah ya, bisa menambah rezeki, mencegah dari kefakiran, itu surah Al-Waqi'ah. Jadi saya amalin surah Al-Waqi'ah itu tiap habis sholat subuh. Kita terhindar dari kefakiran, terhindar dari kemiskinan. Itu termasuk surat favorit saya. Surah Mungkin favorit saya. Kak Sola bisa bacain sedikit Kak Surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. Masya Allah, merinding guys. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Amin. Untuk teman-teman obrolan kita yang pengen juga kuliah di Madinah dan juga mungkin ada niat menghafal Al-Quran, yang pertama yang perlu diperhatikan tadi kembali ke niat. Karena di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala suatu amalan itu
tergantung daripada niatnya. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita meniatkan semua sesuatu itu karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan kita balasan yang tidak kita sangka-sangka. Yang kedua, patuhlah kepada kedua orang tua. Itu yang paling penting. Saya lulus di Madinah bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat. Banyak yang lebih pintar dari saya, tetapi mungkin karena doa orang tua saya. Setiap saya pengen ngelakuin sesuatu, pasti saya minta dulu doa kepada ibu saya, ayahanda saya. Itu paling penting, barokah dari kedua orang tua kita. Yang ketiga, istiqomah lah. Istiqomah artinya konsisten dalam melakukan sesuatu. Karena setiap pekerjaan yang dilakukan secara konsisten, pasti itu hasilnya akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Begitupun kalau kita pengen ngafalin Quran. Kalau kita ngafalin Quran cuman setengah-setengah, itu pasti hasilnya juga bakalan setengah-setengah. Jadi itu yang paling penting juga, istiqomah. Karena pasti banyak banget cobaan yang datang ketika kita ngafalin Quran lah, pengen belajar lah, cobaan itu pasti akan selalu datang. Dan yang terpenting kita harus selalu istiqomah apapun yang terjadi. Yang terakhir, tetap semangat, jangan putus asa. Semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu berusaha dan juga perbanyak berdoa. Terima kasih buat obrolan kita telah mengundang saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Oke teman-teman, obrolan kita itu tadi pesan-pesan dari Kak Sola. Dan Kak Sola mungkin bisa bantu saya untuk mempromosikan channel YouTube ini. Nah, gimana caranya Kak? Caranya, jangan lupa subscribe obrolan kita, share, komen, dan juga like. Betul sekali. Thank you for watching ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.